Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnawati dengan NIM R1C1230883. Baik, saya akan memaparkan materi saya tentang sistem penyaliran tambang. Presentasi ini akan mengupas tuntas pentingnya sistem penyaliran tambang yang efektif untuk memastikan kelancaran operasi dan keberlanjutan lingkungan. Pertama itu, mengapa penyaliran tambang sangat penting? Pengolahan air di lokasi penambangan merupakan aspek krusial yang seringkali menjadi penentuan keberhasilan proyek. Pertama itu, keamanan operasional, cegah genangan air yang dapat membahayakan pekerja dan peralatan. Yang kedua itu, stabilitas lereng, mengurangi risiko longsor akibat kejenuhan air pada tanah. Yang ketiga itu, produktivitas, memastikan area kerja tetap kering dan dapat diakses. Keempat itu ada perlindungan lingkungan, mengontrol kualitas air limbah tambang sebelum dilepaskan ke lingkungan. Prinsip dasar hidrologi dalam penambangan, memahami siklus air dan karakteristik hidrogeologi lokasi tambang adalah fondasi utama. Yang pertama itu siklus hidrologi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan aliran permukaan yang mempengaruhi ketersediaan air. Yang kedua itu air permukaan, sumber air dari hujan, sungai, dan danau yang dapat masuk ke area tambang. Yang ketiga itu curah hujan, intensitas dan durasi hujan sebagai faktor utama penambahan volume air. Yang keempat itu ada air tanah, air yang tersimpan di dalam akuifer dan dapat meresap ke dalam lubang tambang. Metode penyaliran tambang itu ada dua. Yang pertama itu penyaliran permukaan, yang kedua itu penyaliran bawah permukaan. Desain sistem penyaliran yang efektif. Yang pertama itu ada studi hidrogeologi, analisis komprehensif untuk memahami aliran air di bawah tanah dan permukaan. Yang kedua itu perencanaan tata letak, penempatan saluran sumur dan tanggul secara strategis sesuai topografi. Yang ketiga itu pemilihan peralatan, menentukan jenis pompa, pipa, dan peralatan lain yang sesuai dengan volume air. Yang keempat itu integrasi dan otomatisasi, menggabungkan sistem drains dengan sensor dan kontrol otomatis untuk efisiensi. Peralatan utama dalam sistem penyaliran pemilihan peralatan yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan keandalan sistem penyaliran. Yang pertama itu ada pompa, berbagai jenis pompa sesuai kebutuhan, tipe dan saluran, jaringan distribusi untuk melahirkan air ke lokasi pembuangan atau pengolahan. Yang ketiga itu sumpit, kolam penampung sementara di titik terendah area tambang. Yang keempat itu ada unit pengendali sedimen, kolam pengendap untuk memisahkan padatan dari air. Tantangan dan solusi dalam pengolahan air asam tambang, pembentukan AAT, reaksi oksidasi sulfida menghasilkan air dengan pH rendah dan kandungan logam tinggi. Kedua itu dampak lingkungan, pencemaran air, kerusakan ekosistem akuatik, dan bahaya bagi kesehatan manusia. Ketiga itu solusi pasif, penambahan kapur dan bioreaktor untuk menetralkan pH dan mengendapkan logam. Yang keempat itu solusi aktif, penggunaan bahan kimia, reverse osmosis, dan proses adesorpris untuk pengolahan air yang lebih intensif. Pemantauan dan pemeliharaan sistem penyaliran. Pertama itu pemantauan kualitas air, pengujian pH, TSS, dan TDS, dan konsentrasi logam secara berkala. Yang kedua itu inspeksi rutin, pemeriksaan seluruh pompa dan struktur drains untuk mendeteksi kerusakan. Ketiga itu perawatan, pembersihan sedimen, pelumasan pompa, dan penggantian komponen yang aus. Sistem peringatan dini, sensor dan alarm untuk mendeteksi potensi masalah seperti banjir atau kegagalan pompa. Studi kasus, implementasi sistem penyaliran. Pertama itu, tambang batubara terbuka di menghadapi masalah serius akibat tingginya muka air tanah. Solusi pemasangan 50 sumur. Hasil itu muka air tanah berhasil diturunkan hingga 30 meter, mengurangi risiko lereng longsor dan meningkatkan efisiensi penambangan. Pembelajaran, pentingnya simulasi hidrogeologi yang akurat untuk desain yang optimal. Studi kasus menunjukkan bahwa investasi dalam sistem penyaliran yang solid memberikan keuntungan signifikan dalam jangka panjang. Kesimpulan dan rekomendasi untuk praktik terbaik. Yang pertama itu perencanaan menyeluruh, integrasikan penyaliran sejak tahap desain awal tambang. Yang kedua itu teknologi canggih, manfaatkan sensor otomatis dan analitik data untuk optimasi keberlanjutan lingkungan. Terapkan praktik terbaik pengolahan AAT dan daur ulang air. Yang keempat itu pelatihan dan pemeliharaan, pastikan staf terlatih dan sistem dipelihara dengan baik.
Baik, sampai di sini saja presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.